Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Selamat siang Bapak Ibu Sohib 60 Kredi. Apa kabar nih semuanya? Mau tahu dong update kalian nih? Boleh dong tulis di kolom chat lagi nih, mau tahu apakah sehat atau ada yang mau share lagi pada ngapain nih di rumah sambil nungguin nonton webinar kita pada siang hari ini. Kalau mau share-share di kolom chat lagi pada ngapain atau keadaan kabarnya tuh baik-baik aja apa enggak sih? Ya, semoga semuanya dalam, oh ini dari Rizaldi, ya, sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Pada bilang pada sehat semua. Oke. Ya, semoga memang semuanya dalam keadaan sehat dan selalu sehat semua ya. Bapak Ibu Sohib 36 Kredi, terima kasih sebelumnya sudah bersedia mengikuti live webinar dari 36 Kredi. Mungkin sebelumnya kita minggu kemarin juga sudah mengadakan webinar sesi pertama dan ini adalah sesi kedua webinar dari 36 Kredi. Kalau sebelumnya kita, mungkin saya flashback dulu ya, sebelumnya yang belum ikut join di sesi 1, kita membahas mengenai peer-to-peer lending. Apa sih itu peer-to-peer lending secara mendasar, terus alurnya bagaimana. Nah, kalau ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih memilih peer-to-peer lending atau pinjaman online legal gitu. Terus kalau kita terlanjur terjebak atau terperangkap gitu dari jurang, bukan jurang sih, maksudnya terperangkap terkena jeratan pinjol ilegal, kita harus ngapain sih? Nah, ini tepat banget karena hari ini kita akan share materinya tentang ini. Oke, seperti biasa saya akan menginfokan siang ini kita bakal ngelakuin apa aja sih. Pertama pasti kita akan kenalan dulu nih sama narasumber kita pada hari ini. Setelah itu akan ada setelah berkenalan ada sharing session dulu langsung bersama narasumber kita, materinya terkait bagaimana sih memilih peer-to-peer lending yang aman dan terpercaya. Setelah itu dilanjutkan ada sesi tanya jawab, gimana untuk sesi tanya jawab ini bagi penanya terbaik akan ada hadiahnya. Jadi jangan lupa untuk mencatat apa aja yang ingin ditanyakan karena pertanyaan yang terbaik akan ada hadiahnya nih gitu. Hadiahnya apa? Berupa saldo e-wallet. Nah, jadi sebelum kita mulai saya perkenalkan sekilas dulu ya, pembicara kita pada siang hari ini adalah Kak Cindy Azhari. Kak Cindy Azhari sendiri adalah Business Development and Partnership di 36 Kredi. Mungkin langsung aja kali ya, kita kenalan dulu, kita undang Kak Cindy. Bentar, apakah Kak Cindy-nya sudah masuk? Oh, ini dia. Halo Kak Cindy, apa kabar? Aku hari ini baik banget, apalagi hari ini aku bisa dapat kesempatan untuk bisa ngobrol bareng sama kamu dan teman-teman lainnya. Jadi baik banget kabarku. Oke, seneng banget dengarnya, walaupun kita ketemu nih tadi ya, tetap kerjaan. Nah Kak Cindy, kita hari ini kan mau bahas mengenai gimana sih cara memilih peer-to-peer lending atau pinjol legal yang baik dan benar. Mungkin sebelum kita mulai, Kak Cindy boleh perkenalan diri dulu? Oke, berarti aku perkenalan, habis itu aku bisa langsung masuk aja kali ya. Iya. Gimana, Vanessa? Oke deh kalau gitu. Oke teman-teman, perkenalkan, aku Cindy Azhari, kalian bisa panggil aku Cindy. Nah hari ini sebenarnya ya, kenapa sih aku mau ajak teman-teman tuh webinar jam 2 siang? Jadi sebenarnya ada alasannya. Nah, kenapa jam 12 siang? Karena jam 12 siang tadi pasti tuh teman-teman udah makan siang, udah istirahat bentar, udah bobo-bobo cantik ya. Mungkin juga teman-teman nih tadi pagi abis ada yang UTS, kalau misalnya ada yang sekolah atau lagi kuliah. Terus teman-teman mungkin pagi-paginya kalau ada yang kerja, mungkin tadi ada yang abis kerjain kerjaan yang hektik itu kan. Tapi mungkin setelah jam 12 siang udah selesai makan siang, jadi teman-teman lebih santai lagi. Nah, kenapa aku pengen ketemu teman-teman dalam keadaan santai? Karena hari ini tuh aku bukan pengen ngajarin teman-teman. Aku bukan pengen kayak kasih tahu banyak hal gitu ya. Sorry, kedengaran nggak suaraku? Halo? Kedengaran kah? Dari aku sih kedengaran tadi. Oke, kedengaran ya?
Benar. Oke, jadi hari ini aku tuh bukan pengen kayak ngajarin teman-teman mau ngasih tahu ini, mau ngasih tahu itu. Tapi aku mau ngajak teman-teman webinar jam 2 ini karena justru aku pengen sharing, aku pengen curhat dan aku pengen kasih tahu keresahan aku. Nah, jadi akhir-akhir ini mungkin aku, teman-temanku, terus orang tuaku atau bahkan saudara-saudaraku mengalami keresahan yang sama atau mungkin bahkan teman-teman juga. Kalian sering nggak sih ketemu satu kasus yaitu kalian akhir-akhir ini mungkin kalian dapat SMS yang minta kalian untuk bayar tagihan, atau kalian dapat pinjaman cepat, atau kalian dapat dana dadakan, atau kalian harus klik link ini untuk mendapatkan suatu dana. Nah, aku tuh lagi resah banget sama isu ini. Karena ini terjadi sendiri langsung ke aku, ke orang tuaku, ke teman-temanku, bahkan ke saudara-saudaraku. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ngerasain ya, coba deh kalian cek handphone kalian cek SMS kalian deh, nggak usah WA, coba SMS. Pasti banyak banget dari nomor-nomor yang mencurigakan dan kirimin pesan yang minta kalian untuk bayar tagihan atau kasih tahu kalau kalian tuh dapat pinjaman dan lain-lain, padahal kalian tuh nggak mengajukan pinjaman sama sekali. Nah, menurut aku kasus kayak gini tuh meresahkan banget kan, apalagi kalian ngerasa kayak mungkin di antara kalian nggak ada yang minjem pinjaman online sama sekali atau pinjaman ke peer-to-peer lending dan atau mungkin bahkan ada yang minjem tapi bukan ke aplikasi yang itu. Jadi kalian ngerasa, "Oh, kok saya dapat tagihannya dari aplikasi yang itu ya?" Nah, jadi hari ini nih aku pengen sharing tentang ini. Karena ini sangat-sangat meresahkan ya, teman-teman. Nah, aku pengen teman-teman tuh nggak kejebak nih sama aplikasi-aplikasi yang bahkan teman-teman sendiri nggak tahu namanya apa dan nggak sering dengar di iklan-iklan yang sebenarnya sering tayang ya, mungkin di YouTube, di sosial media, yang mungkin ada di website juga di OJK, yang sudah jelas legalitasnya. Nah, ini sangat-sangat meresahkan. Oleh karena itulah, hari ini aku mau mengajak teman-teman untuk jadi pengguna cerdas agar paham kiat memilih platform peer-to-peer lending yang legal. Nah, oke, untuk yang pertama, sebelum aku masuk ke fenomena fintech lending, peer-to-peer lending yang legal dan ilegal, aku pengen teman-teman tahu dulu sebenarnya fintech lending itu apa sih? Sebenarnya peer-to-peer lending apa sih? Atau mungkin teman-teman sering sebut dengan pinjol atau pinjaman online. Nah, dalam hal ini kita ngomonginnya pinjol legal ya, teman-teman. Nah, itu udah jelas banget ada di OJK nomor 77 garis miring POJK titik 01 garis miring 2016. Nah, di situ dijelaskan bahwa fintech lending atau peer-to-peer lending atau P2P lending adalah layanan pinjaman meminjam uang dalam mata uang rupiah ya, karena ini untuk Indonesia secara langsung antara kreditur, pemberi pinjaman, dan debitur atau borrower itu berbasis teknologi informasi. Itulah kenapa kita sebutnya fintech atau financial technology. Jadi ini benar-benar berbasis teknologi untuk kegiatan pinjam meminjam dan pastinya secara legal. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman sering dengar peer-to-peer apaan sih? Fintech lending apaan sih? Yaitu adalah pinjaman online. Tapi dalam hal ini adalah legal karena diatur oleh OJK. Nah, mungkin teman-teman juga yang ikut seminar minggu lalu udah tahu lah ya OJK itu apa. OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan yang pastinya memberikan otoritas kepada perusahaan untuk dalam hal ini financial technology untuk melakukan bisnisnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang memang diatur oleh pihak OJK sendiri. Jadi peraturannya cukup ketat, makanya nggak semua pinjaman online ini bisa diberikan izin oleh OJK karena pastinya harus memenuhi beberapa syarat yang memang itu sesuai regulasi Indonesia. Nah, terkait dengan pinjol ini, tadi aku udah kasih tahu ya, kenapa sih ada fenomena yang meresahkan ini. Dan kalau misalnya emang banyak fenomena yang meresahkan, kayak SMS-SMS mencurigakan, atau misalnya ada kita dipaksa untuk klik link, atau misalnya kita lagi main game nih, tiba-tiba ada pop-up pesan atau pop-up iklan, dan itu mengarahkan kita untuk klik dan akhirnya ternyata kita malah terjerat pinjol. Tapi kenapa banyak sih orang yang masih pakai pinjol? Nah, di sini alasannya. Kenapa sih pengguna peer-to-peer lending atau pengguna pinjol ini tuh makin banyak banget? Padahal tadi aku bilang di awal ini tuh meresahkan banget.
Padahal banyak fenomena yang terjadi dan banyak banget korbannya. Nah, alasannya tuh gampang banget. Yang pertama, dengar nggak? Agak delay, Kak. Oh, agak delay ya? Sudah. Udah? Oke, sorry ya. Ini ada kesalahan teknis nih. Oke, semoga materi-materi, nggak materi sih sebenarnya, curhatan aku yang tadi itu tetap kedengeran ya sama teman-teman. Oke, jadi kenapa sih masih banyak yang pakai pinjol? Maksudnya kayak mungkin udahlah nggak usah pakai pinjol, mendingan pinjem temen. Tapi nggak semua temen ya mau minjemin kita uang. Atau ya udahlah minjem sama mama aja. Aduh, belum tentu kalian mau beli kamera, mau beli handphone baru, itu langsung dikasihkan sama orang tua kita. Dan mungkin pinjol atau pinjaman online yang legal ini adalah salah satu solusi yang bisa kalian pilih untuk menjadi dana talangan dalam memenuhi kebutuhan kalian. Nah, alasannya yang pertama, cepat dan mudah. Nah, pastinya cepat dan mudah ini karena persyaratannya sangat-sangat mudah ya. Hanya memberikan identitas secara jelas, lalu mengisi beberapa data, dan kalian bisa mendapatkan pinjaman langsung dari aplikasi tersebut. Terus kedua, jumlah pinjamannya variatif. Jadi teman-teman yang mau pinjam cuma 800.000 atau bahkan pinjam jutaan karena teman-teman mau beli handphone, itu tuh bisa banget. Nah, yang ketiga, menutupi pengeluaran darurat. Kenapa pengeluaran darurat? Jadi teman-teman ingat gak sih, kemarin kan ada peak day itu 10-10, ya kan? Kalian lihat marketplace tuh kayak misalnya Shopee, Tokopedia, itu tuh banyak banget kan diskonnya. Apalagi mungkin pas banget nih teman-teman handphonenya lagi rusak, terus pengen beli handphone, dan handphonenya itu cuma diskon di tanggal 10-10. Tuh gimana tuh kalau kayak gitu? Handphone yang tadinya 4.500.000 jadi 3 juta. Gimana tuh? Hati kalian ngerasa gimana tuh? Kepus kan, pengen kedorong banget, pengen beli kan. Tapi kita nggak dikasih uang sama mama. Kita juga nggak bisa pinjem uang ke teman. Padahal itu tuh adalah kesempatan bagus banget buat teman-teman bisa beli handphone dengan harga murah. Nah, pinjol ini, pinjaman online yang legal, adalah salah satu solusi untuk teman-teman mendapatkan dana talangan untuk bisa beli barang-barang yang teman-teman inginkan. Yang pastinya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi teman-teman bisa beli dulu tuh tanggal 10, pinjam contohnya, teman-teman ajuin di 360 kredit. Lalu teman-teman dapat nih pinjamannya. Habis itu teman-teman langsung beli nih, misalnya di Shopee. Nah, nanti pas gajian di awal November, teman-teman tinggal bayar deh. Nah, itu adalah salah satu kemudahan atau salah satu solusi yang bisa diberikan oleh pinjaman online yang legal atau peer-to-peer lending sebagai dana talangan atau menutupi pengeluaran darurat. Lalu yang keempat yaitu balik lagi ya teman-teman ya, ada pembayaran dapat dikelola. Jadi teman-teman bisa pilih berbagai pilihan tenor. Ada yang misalnya 14 hari, ada yang 30 hari, mungkin ada yang 60 hari, dan juga pilihan tenor lainnya. Jadi teman-teman bisa kelola sendiri ya, kira-kira disesuaikan lah ya dengan kemampuan teman-teman. Lalu yang kelima ada proses yang sederhana. Ini tuh prosesnya benar-benar sederhana banget. Teman-teman tinggal install aplikasi pinjaman online tersebut. Contohnya kayak 360 kredit ini ada di Play Store, tinggal diinstal aja, isi data, udah deh teman-teman bisa langsung ajuin limit dan juga bisa langsung dapetin uangnya kalau teman-teman mengikuti prosesnya dengan baik. Jadi prosesnya tuh sederhana banget. Yang keenam, tanpa agunan. Agunan itu tuh apa sih sebenarnya? Agunan itu apa tuh? Ada yang tahu nggak agunan? Ada yang tahu agunan? Jadi apa? Manesa mungkin bisa jawab. Agunan itu apa sih? Itu tanpa jaminan mungkin aku. Oke. Iya, jadi agunan itu jaminan ya. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu dulu sebelum ada pinjaman online legal, teman-teman mungkin sering dengar kartu kredit. Atau teman-teman bisa dengar kayak pinjaman melalui bank. Nah, semua itu dengan jaminan. Tapi dengan pinjaman online legal itu nggak perlu jaminan apapun. Jadi teman-teman hanya mengisi data-data diri sesuai dengan data teman-teman. Itulah kenapa alasan orang-orang tuh banyak banget yang pakai pinjol atau pinjaman online legal. Karena semudah itu, secepat itu bisa bantuin teman-teman untuk memenuhi kebutuhan. Nah,
kalau kita ngomongin sebelum legal dan ilegal ini, terus sebenarnya pinjol itu boleh nggak sih? Boleh dong, kenapa nggak boleh? Boleh banget. Asalkan teman-teman bisa membedakan peer to peer yang legal dan peer to peer yang ilegal atau tidak legal ya. Nah, aku kasih beberapa contoh memang perbedaannya yang memang ada di website OJK sendiri. Yang pertama, regulatornya itu memiliki izin dari OJK, seperti yang aku jelaskan tadi di awal ya. Jadi teman-teman tuh harus tahu banget list dari peer-to-peer lending atau list fintech yang memang terdaftar di OJK. Nah, itu ada ya, ada 102 perusahaan. Jadi benar-benar hanya 102 pada saat ini dan tidak lebih dari itu. Teman-teman bisa lihat listnya sendiri di website OJK. Yang kedua, bunga dan dendanya itu sudah tertulis jelas, jadi hanya 0,4% per hari dan tidak lebih dari itu. Jadi kalau teman-teman terjerat dengan pinjaman yang bunganya sehari sampai 1%, 2%, aduh itu tuh pasti banget itu bukan peer to peer yang legal. Terus yang ketiga, pengurus atau direksi atau komisaris dari perusahaan legal memiliki pengalaman minimal 1 tahun. Jadi kalau misalnya nih, teman-teman tuh ada yang kritis banget. Aduh, teman saya nih ngajakin saya untuk pinjem di pinjol A misalnya. Tapi saya takut nih, ini sebenarnya legal nggak ya? Terus teman-teman buka websitenya, terus lihat siapa sih direkturnya gitu. Siapa sih? Oh kalian lihat, ih saya nggak kenal sama direktur ini. Kok direktur ini kayaknya nggak pernah ya ada di industri keuangan. Nah itu udah pasti itu bukan peer-to-peer yang legal. Karena biasanya peer-to-peer yang legal hanya dipimpin oleh direksi dan komisaris yang memang memiliki pengalaman lebih dari 1 tahun. Lalu, cara penagihannya ditagih oleh tenaga koleksi tersertifikasi. Sebenarnya poin ini juga sesuai dengan poin yang bawahnya lagi, yaitu asosiasi legal tergabung dalam AFI. Jadi, bukan hanya si peer-to-peer-nya sendiri yang tergabung dalam AFI atau asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia, tapi juga tenaga collection-nya atau yang menagihnya itu semuanya harus tersertifikasi AFI. Jadi nggak ada tuh peer-to-peer legal, tapi ditagihnya sama sembarangan orang, itu nggak ada. Semua para penagih dari peer-to-peer legal itu tersertifikasi. Jadi teman-teman pasti bisa bedain lah ya, yang mana yang kurang ajar, yang mana yang pakai kata-kata kasar, yang mana yang nggak sesuai, itu tuh pasti tidak tersertifikasi. Lalu yang selanjutnya ada status penyelenggara. Tadi sudah pasti sesuai dengan peraturan OJK ya, nomor 77 sesuai dengan yang aku jelaskan tadi. Lalu syarat pinjaman peminjam itu hanya foto, KTP, dan data-data pribadi. Lalu selanjutnya akses data itu hanya camilan. Teman-teman tahu nggak sih camilan itu apa? Camilan itu kamera, mikrofon, dan location. Jadi kalau misalnya teman-teman install 360 kredit nih, terus dimintain akses kamera, oke, accept. Dimintain akses mikrofon, oke, accept. Dimintain akses location, oke, accept. Nah, udah pasti semua peer-to-peer legal hanya meminta 3 itu. Kalau dia minta akses kontak, akses galeri, apa segala macam itu udah pasti bukan peer-to-peer legal ya. Oke? Nah, selain itu, fenomena terjebak peer-to-peer ilegal. Kita kan udah tahu ya, semudah itu loh membedakan mana yang legal dan mana yang ilegal. Bisa lihat di websitenya OJK. Itu tuh gampang banget, semudah itu. Terus tadi, peer-to-peer itu yang legal cuma ada 102. Peer-to-peer yang legal itu syaratnya ini, semuanya sudah berizin OJK. Tapi kenapa sih Kak, kok fenomena ini tuh terjebak peer-to-peer ilegal tuh masih terjadi? Nah, ini tuh dikarenakan 2 hal. Yang pertama, dari pelaku, yang kedua dari korban. Dari pelakunya sendiri. Kenapa sih kalian udah lihat berita kan, banyak loh peer-to-peer ilegal yang ditangkap polisi, perusahaannya digeledah, apa segala macam ya. Tapi, kenapa masih banyak pelakunya? Ini kan meresahkan banget kan. Nah, salah satu alasannya adalah karena mungkin pada saat ini banyak banget IT yang expert atau misalnya mungkin teman-teman di sini masih mahasiswa tapi udah expert banget nih di bidang IT, udah bisa bikin platform sendiri, udah bikin website sendiri. Pokoknya kalian ngerasa untuk membuat suatu platform, untuk membuat satu website itu adalah suatu hal yang gampang. Atau kalian ngerasa bikin fake link yang nantinya akan nge-link ke nomor rekening kalian
Itu tuh mudah banget gitu. Nah, jadi menurutku salah satu alasan kenapa pelaku itu banyak banget atau peer-to-peer ilegal itu banyak banget, yang pertama karena pembuatan aplikasi saat ini terasa cukup mudah dan banyak banget IT expert yang mungkin masih mahasiswa, mungkin nggak punya pekerjaan saat ini, jadi bingung ya mau ngapain, ya udah deh bikin peer-to-peer aja yang ilegal gitu. Yang kedua, karena keuntungannya yang besar ya dari menipu orang. Jadi gini teman-teman, aku tuh punya teman yang seperti tadi aku jelasin ya. Aku tuh lagi resah sama fenomena ini karena aku punya teman yang mengalami ini langsung. Jadi temanku ini dapat SMS dengan ada linknya. Nah, nggak sengaja linknya itu terklik lah oleh temanku. Nah, setelah klik ternyata tiba-tiba secara otomatis temanku ini dapat transferan dari peer-to-peer ilegal ini dan akhirnya ditelepon untuk dipaksa membayar. Membayar seolah-olah temanku ini sudah lewat jatuh tempo selama 1 minggu. Nah, bayangin, satu harinya misalnya dihitung misalnya 1%. 1 minggu udah berapa? Apalagi kalau pinjamannya ternyata diberikan pinjaman yang cukup besar. Nah, keuntungan ini kan artinya sangat besar kan untuk pelaku. Ini adalah salah satu alasan kenapa pelaku itu kayak ada lagi, mati satu tuh tumbuh 1.000 gitu, makin banyak gitu kan. Ya karena memang keuntungannya besar banget ketika mereka harus menipu orang. Nah, alasan yang kedua, kenapa makin banyak fenomena yang terjebak adalah karena korbannya sendiri. Yang pertama tuh karena kurang literasi edukasi mengenai sebenarnya peer-to-peer legal dan ilegal itu perbedaannya apa. Nah, kenapa teman-teman ada di webinar ini hari ini? Karena ini adalah salah satu cara yang teman-teman lakukan untuk teman-teman bisa mendapatkan edukasi dan literasi agar teman-teman tuh nggak terjebak sama peer-to-peer ilegal. Jadi hari ini adalah benar-benar keputusan yang tepat banget buat teman-teman ikut di bulan inklusi keuangan, apalagi untuk mencari tahu sebenarnya peer-to-peer yang legal dan ilegal itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya, tapi kan Kak, kita juga tahu kalau misalnya linknya ada yang mencurigakan atau linknya itu ada yang aneh, itu kan kita bisa abaikan aja, nggak usah klik. Nah ini mungkin teman-teman ya, tapi kan gimana dengan bapak ibu kita, orang tua ya, terus dengan saudara-saudara kita, mungkin om, tante, atau mungkin nenek kita, kakek kita, yang mereka tuh di zaman sekarang pasti udah pegang handphone kan, terus tiba-tiba mereka lihat SMS, terus nggak sengaja klik, disuruh klik ya klik aja. Artinya adalah mereka adalah kalangan-kalangan yang tidak teredukasi bagaimana cara terhindar dari peer-to-peer ilegal ya. Nah ini mereka bisa menjadi salah satu korban yang terjerat dengan peer-to-peer ilegal ini. Lalu yang selanjutnya adalah mudahnya mendapatkan dana tanpa syarat yang sulit. Sebenarnya ya teman-teman, peer-to-peer yang legal pun tadi aku udah jelasin untuk bisa ngedapetin dana pinjaman itu sangat mudah. Itu udah mudah banget dibanding mungkin zaman dulu kita mau pinjam ke bank itu tuh jauh banget. Tapi si peer-to-peer ilegal ini memberikan cara yang lebih mudah lagi. Mungkin nggak perlu foto KTP, cuma tinggal masukin nama, email, nomor handphone, udah gitu aja. Atau mungkin mereka memberikan dana yang lebih besar, misalnya peer-to-peer legal cuma kasih sekian juta, peer-to-peer ilegal bisa kasih 50 juta, 100 juta mungkin, kita nggak tahu ya. Nah, mereka sengaja memberikan kemudahan-kemudahan pada teman-teman agar teman-teman bisa memilih mereka untuk pinjam sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Gitu. Jadi fenomenanya ini karena ada dua pelaku nih, antara pelakunya sendiri, pelaku peer-to-peer ilegalnya, dan juga korban atau kita yang kurang mawas diri lah, kurang menjadi pengguna cerdas dalam hal peer-to-peer legal dan ilegal ini. Lalu selanjutnya, aku juga mau kasih tahu nih teman-teman, gimana sih caranya tips agar kita tuh terhindar dari peer-to-peer ilegal. Sebenarnya banyak banget, tapi hal ini aku lihat juga di websitenya OJK. Jadi ini udah pasti jelas nih ya. Jadi yang pertama, hanya meminjam ke financial technology peer-to-peer atau fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK. Jadi teman-teman bisa buka websitenya OJK, lihat ada 102 list perusahaan yang memang terdaftar, ya udah berarti itu. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman nih masih
nggak terlalu bisa hafalin lah ya pasti 102 perusahaan itu. Terus teman-teman misalnya kayak nih contoh aku lihat ya, Jody nih bilang nih ke Putra, Jody, kamu pinjem di aplikasi A aja loh, aku habis pinjem di sana dapatnya besar, udah gitu syaratnya juga gampang banget. Nah, si Putra ini bingung nih, aduh bener nggak ya omongan Jody, gue mesti ngecek gimana nih. Nah, itu bisa juga cek legalitas dan rekam jejak digital perusahaan pinjol. Jadi bisa cek di website atau cek di Google lah, misalnya, oh perusahaan A legal atau tidak legal. Itu bisa banget ya, apalagi sekarang mudah banget kan di Google. Terus, besar pinjaman yang diajukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Jadi tadi tuh aku jelasin, kalian mau beli handphone, harganya tuh cuma 3 juta, ya pinjamlah 3 juta. Jangan, lumayan lah saya pinjam aja 5 juta, lumayan 2 jutanya buat jajan. Nah, kita harus bisa memanage kebutuhan kita sendiri dan jangan menggunakan atau meminjam dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Karena itu nantinya akan menjerat kita karena belum tentu nantinya kita bisa dan mampu untuk membayar dana yang memang kita pinjam gitu. Terus, meminjam uang untuk kepentingan yang produktif dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi again ya, meminjam uang itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan teman-teman kayak, "Uang masih ada sih, tapi mau minjem dipinjol, soalnya lumayan nih buat dana cadangan," gitu. Padahal sebenarnya nggak perlu-perlu banget gitu kan. Ya sebenarnya itu kurang tepat ya digunakan. Jadi kita harus menjadi pengguna yang cerdas, menggunakan semua kegiatan atau semua, dapat menghandle keuangan kita, itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau memang kita perlu handphone baru karena handphone kita sudah mau rusak, ya udah pinjam uang. Kalau misalnya kita, misalnya, aduh kayaknya ongkos ke kampus atau ongkos ke kantor udah menipis nih, kayaknya nggak cukup deh buat sampai akhir bulan, nah bolehlah pinjem. Tapi kalau misalnya kayak untuk, aduh bisa nih buat makan-makan di restoran mewah, apa segala macam, atau beli barang-barang yang nggak berguna, itu jangan ya. Kita harus hindari agar kita juga terhindar nih dari peer-to-peer yang ilegal. Lalu, bisa sebelum meminjam, pahami manfaat, biaya bunga, jangka waktu, dan resikonya. Misalnya, teman-teman tadi beli handphone harganya 3 juta. Tapi teman-teman tuh tahu kok kalau teman-teman tuh bisa bayar dalam waktu 3 bulan. Tapi dipikir-pikir, bayarnya 6 bulan aja, toh dia juga kasih kok, pinjol juga kasih kesempatan kok buat bayar 6 bulan. Jangan kayak gitu. Jadi kalau memang teman-teman merasa teman-teman tuh mampu, untuk mencicil dengan tenor 3 bulan, ya sudah gunakan 3 bulan itu. Jadi teman-teman bisa memanajemen keuangan sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhan teman-teman setiap bulannya. Nah, ada tambahan lagi nih tips dari aku. Tambahan tips yang agar terhindar dari peer-to-peer ilegal yaitu hindari iklan, link, SMS, atau chat yang mencurigakan. Karena tuh sekarang udah banyak banget chat mencurigakan itu melalui WhatsApp juga. Jadi teman-teman tuh bisa, ya mungkin yang hari ini ikut webinarku, kalian bisa juga ngomong ke orang tua kalian. Kalian bisa ngomong ke teman-teman, saudara, atau siapapun tentang pentingnya untuk menghindari iklan, link, atau SMS yang mencurigakan dan bisa beresiko pada teman-teman. Lalu yang kedua, akses informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari OJK dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada website berikut ini. Jadi teman-teman bisa juga gunakan website dari OJK ini untuk mengetahui sebenarnya daftar perusahaan yang tidak memiliki izin tuh siapa aja sih sebenarnya. Dan mungkin juga teman-teman bisa lihat aja nih, list daftar perusahaan yang memang sudah berizin OJK dan kita sebut dengan peer-to-peer legal. Nah, tapi gimana nih Kak, aku udah masuk jebakan, terus harus gimana? Jebakan tuh gimana sih maksudnya? Kan teman-teman udah tahu nih, kalau misalnya peer-to-peer legal itu kayak gimana. Tapi Kak, aku nggak sengaja nih tiba-tiba ada iklan, terus aku pencet, jadi aku masuk ke dalam jebakan itu. Atau misalnya teman-teman nggak sengaja klik nih link dari SMS yang sebenarnya memberikan pinjaman. Terus tiba-tiba uang pinjamannya ketransfer ke rekening kalian. Terus, atau kalian ternyata ditelepon, diteror sama para collection dari pinjol tersebut yang padahal kalian nggak pinjam sama sekali. Terus kalian harus apa? Nah, aku saranin beberapa hal ini, yaitu yang pertama pastinya melaporkan kepada pihak yang berwenang
dengan mungkin kalian bisa kunjungi pengaduan afpi.or.id. Nah, di sana kalian bisa melaporkan ke mereka bahwa kalian mengalami hal yang tidak mengenakan ini. Contohnya, misalnya kalian dipaksa untuk membayar sejumlah uang yang padahal kalian nggak pinjam sama sekali, ya kan? Lalu, yang kedua, bila kalian sudah menerima dana yang mencurigakan, jangan gunakan dana tersebut. Tadi yang aku bilang, yang dialami sama temanku ya. Jadi, entah kenapa ketika dia mengklik link yang mencurigakan, dia ditransfer sejumlah dana. Ya, kalian ngerasa, kayaknya saya nggak ngajuin ke pinjol manapun lah ya. Ya, kalau kalian merasa itu adalah dana yang mencurigakan, ya jangan digunakan. Ya, kalau kalian gunakan juga, ya udah, udah terjebak, kalian nyemplung. Jadi kalian jangan ngelakuin itu. Jadi biarkan dana tersebut tetap ada sambil kalian melaporkan dan menunggu proses investigasi yang nantinya akan dilakukan. Lalu yang ketiga, siap untuk mengembalikan dana yang diterima. Jadi kalau teman-teman ternyata dapat transferan 5 juta, ya balikin dong 5 juta, jangan Kak saya pinjam dulu sejuta ya. Kebetulan saya lagi butuh, ya enggak juga. Jadi teman-teman harus siap mengembalikan dana yang memang ditransfer ke rekening teman-teman. Jadi itu adalah salah satu bukti bahwa memang teman-teman tidak membutuhkan dana itu dan memang tidak mengajukan dana tersebut gitu. Lalu yang selanjutnya, yang pastinya laporkan ke pihak berwajib apabila teman-teman sudah mulai nih mendapatkan teror, ancaman, atau intimidasi. Karena tadi aku bilang, collection atau penagih dari peer-to-peer legal ini tidak tersertifikasi AFI, artinya mereka tidak menagih sesuai dengan SOP, artinya mereka bebas memberikan ancaman, bebas menggunakan kata-kata kasar, bebas dengan nada tinggi dan lain-lain. Dan bahkan tadi yang aku bilang, peer-to-peer legal itu biasanya hanya mengakses camilan ya, kamera, mikrofon, dan location. Tapi bisa jadi tanpa sadar, kalian memberikan izin akses untuk mereka mengakses kontak kalian. Jadi si peer-to-peer ilegal ini bisa mengakses seluruh kontak yang ada di handphone kalian. Jadi kalian jangan heran kalau misalnya tiba-tiba kalian dapat info-info tentang kalian ini bisa tersebar ke teman-teman kalian. Atau si collection yang tidak tersertifikasi AFI ini bisa menyebarkan foto-foto tidak baik di galeri kalian, atau dia bisa menyebarkan KTP kalian, atau dia bisa menyebarkan atau memberikan ancaman kepada teman-teman kalian yang ada di kontak kalian. Itu bahaya banget. Lalu yang terakhir yaitu kalian harus menjaga data pribadi kalian dengan baik. Jadi jangan pernah mau suruh kirim data-data yang memang tidak sesuai ya. Apalagi kalau yang sekarang mungkin yang sering terkenal tuh disuruh kirim kode OTP. Nah ini tuh nggak boleh ya. Jadi kode OTP itu adalah bersifat rahasia yang hanya si penggunanya yang tahu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya-tanya, kalian sudah mulai harus menjaga data kalian dengan baik dan menghindari menjawab pertanyaan untuk kode OTP dan pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait dengan data pribadi. Lalu selanjutnya, kesimpulan. Nah, jadi hari ini kan aku sharing nih sama kalian, aku curhat nih ke kalian tentang keresahan yang aku alami. Dan aku hari ini sedikit memberikan tips atas apa yang udah aku alami sendiri, atau teman-temanku alamin, atau mungkin teman-teman pernah alamin sendiri ya, dan itu cukup meresahkan dan menyebalkan banget kan. Tapi aku harap setelah kalian ikut webinar ini, setelah kita curhat-curhatan ya tadi, aku berharap yang pertama, kalian tuh udah tahu sebenarnya pinjol tuh apa sih, peer-to-peer lending tuh apa sih, fintech lending tuh apa sih. Aku berharap kalian tuh udah tahu semuanya. Terus yang kedua, aku pengen kalian tuh jadi udah tahu ciri-ciri peer-to-peer lending legal tuh kayak gimana. Jadi aku nggak mau dengar teman-teman di sini ada, "Duh Kak, aku lupa deh peer-to-peer yang legal gimana sih Kak? Aku lupa." Aduh, aku nggak mau dengar itu. Pokoknya setelah webinar ini teman-teman harus sudah tahu peer-to-peer legal tuh kayak gimana. Lalu yang ketiga, aku pengen teman-teman tuh udah tahu tips cara terhindar dari peer-to-peer lending ilegal ini. Jadi nggak ada lagi ya teman-teman di sini nih aku lihat ada 33 partisipan nih yang masih terjerat peer-to-peer lending yang ilegal, atau misalnya, "Ya Kak, nggak sengaja klik, gimana dong? Ya Kak, uang yang ternyata dikirim sama peer-to-peer ilegal aku pakai nih sejuta, gimana dong?" Nah, nggak ada lagi kayak gitu. Jadi, aku nggak mau ada kayak gitu lagi. Nah, yang terakhir, aku mau setelah ikut webinar ini, teman-teman udah tahu kiat menghadapi peer-to-peer lending ilegal, baik yang belum
terjerat, ataupun yang kalau sudah terjerat harus gimana tuh harus sudah tahu. Jadi kalian udah tahu cara menghadapi itu semua. Gitu. Jadi hari ini tuh aku tuh lebih banyak sebenarnya kayak lebih banyak curhat, sharing atau ngeluh nih Kak Vanessa. Ya semoga teman-teman nih ini ya mau ya maksudnya dengan suka hati ya mendengarkan curhatan aku hari ini. Gimana tuh Kak Vanessa? Oke, terima kasih banyak Kak Cindy. Agak demam. Oke. Terima kasih banyak Kak Cindy. Gimana nih buat Bapak Ibu Slide 36 Kredi? Udah makin tercerahkan belum? Gimana sih memilih pinjaman online atau peer-to-peer yang legal? Terutama mungkin yang paling sering itu fenomena yang tadi Kak Cindy sebutkan ya, yang tentang link-link yang kadang kita nggak sengaja dapat di WhatsApp maupun di SMS seperti itu. Nah, sambil menunggu ini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, boleh banget langsung tulis di kolom komentar atau raise hand dulu, nanti baru di-unmute oleh saya. Gitu. Kalau aku sendiri paling sering sih sedikit share, ini ada Dana. Oke, Dana. Silakan Mas Dana. Iya, Kak Mahesa. Iya. Jadi terkait dengan semua regulasi yang tadi sudah dijelaskan soal oleh Kak Cindy, berarti kan pihak peer-to-peer lending itu dia punya regulasi tersendiri untuk menentukan jumlah nih, misalkan jumlah limit yang bisa kita dapatkan gitu kan. Yang tadi juga disinggung kalau misalkan yang di peer-to-peer lending yang ilegal itu katakanlah dengan dana-dana yang terjangkau atau dengan pencairan yang terjangkau atau yang tidak yang ilegal, yang legal dengan yang ilegal itu dia bisa dengan iming-iming yang lebih besar nominalnya. Nah, pertanyaan saya, baik legal deh, bukan baik legal atau ilegal ya, legal sendiri itu apa sih regulasinya? Karena kan kita nggak menyantumkan jaminan, kita tidak ada memberikan sesuatu yang lebih dari data diri kita sendiri kayak KTP, cuma nomor handphone, ya itu tadi yang camilan doang yang kita bisa yang diakses sama pihak peer to peer yang legal. Itu gimana Kak Maesa? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini Kak Cindy mau langsung jawab atau satu pertanyaan lagi? Jadi 2 pertanyaan pertama dulu dijawab atau gimana Kak Cindy? Langsung dijawab kayaknya sama Kak Cindy, boleh. Silakan Kak Cindy. Halo, tadi pertanyaan dari Dana ya, Dana. Oke, sebenarnya ini tuh cukup dalam ya pertanyaannya karena memang tadi tidak tercantum di apa namanya penjelasan aku. Nah, jadi untuk teman-teman semua mungkin ini bisa jadi salah satu apa ya namanya materi yang bisa teman-teman tahu. Jadi bedanya peer-to-peer legal dan ilegal kalau kita ngomongin dari belakang ya, dari sisi belakang, dari dapurnya ya, dari dapur peer-to-peer legal. Nah, untuk peer-to-peer legal sendiri, untuk menentukan apakah orang ini tuh layak untuk meminjam di platform kita, itu tuh mereka punya yang disebut dengan EKYC atau credit scoring. Artinya, credit scoring ini akan memprofiling apakah calon borrower ini bisa kita terima menjadi borrower kita atau tidak. Nah, makanya teman-teman ketika kalian mencoba mendaftarkan diri atau mengajukan diri pada suatu platform, teman-teman pastikan ada foto KTP, memberikan data-data seperti nama, alamat, dan lain-lain sesuai dengan KTP. Nah, nanti mesin algoritma dari peer-to-peer lending yang legal ini akan bekerja dengan perusahaan credit scoring yang memang sudah berizin OJK juga, yang nantinya datanya itu akan terkonek salah satunya dengan Dukcapil. Nah, tapi Dukcapil tidak memberikan data ya, tapi Dukcapil hanya menjelaskan bahwa oke, data mereka verified atau valid gitu. Jadi kita itu bisa tahu apakah borrower ini
betul-betul orang yang sesuai atau tidak. Jadi seperti misalnya, oh namanya betul, oh alamatnya betul, sesuai dengan data-data yang ada di Dukcapil. Jadi mereka memberikan verifikasi data seperti itu. Kalau dapurnya dari peer-to-peer legal sendiri. Dan juga masalah untuk seperti tenor atau tiket size ya, kita sebutnya tiket size itu misalnya kayak berupa jumlah dana lah ya, yang bisa di approve gitu ya dari sistem apa namanya platform, itu biasanya sesuai dengan history. Misal, aku baru pertama kalinya nih ngajuin ke 360 kredit nih, baru pertama kalinya mungkin tiket size yang aku dapetin untuk pertama kalinya itu 800.000. Udah gitu mungkin cuma buat 30 hari ya. Nah, setelah itu aku bayar nih, bayar dengan tepat waktu. Nah, di peminjaman kedua, aku ternyata dapat limit yang lebih besar. Nah, jadi sebetulnya kita bisa melihat dari historical data. Nah, yang bekerja adalah algoritma dari sistem kita dan pastinya credit scoring yang memang sudah berizin OJK. Nah, itu dilakukan secara sempurna lah oleh pihak peer-to-peer lending yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan credit scoring yang sudah berizin OJK tadi, dan juga algoritmanya ketika ini orang nih pinjaman pertama dapat 800.000, lalu pinjaman kedua naik misalnya jadi 2 juta, pinjaman ketiga jadi berapa, itu algoritma kita bekerja, karena artinya si borrower ini sudah apa ya, membayar kewajibannya sesuai dengan tenggat waktu, jadinya dia mendapatkan limit yang lebih besar, lalu dia juga diperbolehkan misalnya untuk mendapatkan tenor yang lebih panjang misal seperti itu ya. Jadi masing-masing peer-to-peer lending tuh beda-beda ya, mungkin 360 kredit sampai 3 bulan, mungkin perusahaan A sampai 6 bulan, mungkin ada juga yang cuma 1 bulan. Jadi tiap perusahaan tuh beda-beda. Jadi itu tadi sistem algoritma kita seperti itu, dan masing-masing peer-to-peer tuh sebenarnya sistem algoritmanya sama ya, yang legal. Tapi kalau yang ilegal, udah pasti mungkin nggak pakai credit scoring lagi. Siapapun yang ngajuin terima, nggak ngajuin aja dapet, ya kan? Apalagi ngajuin terima. Jadi nggak ada profilingan, nggak ada. Pakai credit scoring tuh kemungkinan nggak ada, pasti nggak ada sih. Karena mereka pasti nggak mau dong bayar perusahaan credit scoring cuma untuk profiling borrower, tuh nggak akan mau. Tapi kalau perusahaan yang legal, itu pasti mau bayar perusahaan credit scoring untuk memprofiling apakah apakah borrower ini memang layak untuk diberikan pinjaman. Seperti itu. Dana, apakah pertanyaannya terjawab? Gimana Mas Dana? Sudah cukup? Semoga cukup jelas ya Mas Dana. Lanjut aja kali ya Mas Joy. Mungkin kalau ingin bertanya boleh langsung tulis pertanyaannya, boleh banget kok. Sambil nunggu mungkin saya bacain pertanyaan dari Mas Denny Saputra dulu. Sebentar. Kak mau tanya, kalau orang pernah telat di pinjaman online yang legal OJK, di pinjaman lain pernah telat tapi tetap dibayar sama orangnya. Nah, terus kalau ngajuin pinjaman legal lagi di OJK, di aplikasi lain bisa nggak? Ini pertanyaan dari, Dari Mas Denny Saputra. Mas Denny Saputra. Oke, sebenarnya untuk permasalahan seperti itu ya, itu balik lagi masing-masing platform peer-to-peer lending. Contoh ya, misalnya, aku diminjem nih di 360 kredit. Nah, pinjaman pertama. Setelah aku minjem di pinjaman pertama, misalnya aku harus cicil selama 3 bulan, misal. Tapi sekarang tuh cicilanku baru yang kedua misalnya, jadi aku belum lunas. Itu pasti nanti ada pertanyaan nih misalnya, jadi pinjaman kita kan yang pertama belum selesai, kita bisa nggak sih minjem lagi sebenarnya? Nah, di situ adalah algoritma kita bekerja, apalagi yang satu platform aja, itu kita harus sesuaikan lagi sesuai dengan sistem, apalagi kalau beda platform. Tapi jadi kalau pertanyaannya, saya minjem nih di 360 kredit, tapi misalnya belum selesai, habis itu saya minjem lagi di platform lain, kemungkinan bisa, tapi kemungkinan juga tidak bisa. Kenapa? Karena tergantung dari credit scoring yang dilakukan dari setiap perusahaan itu. Jadi masing-masing credit scoring itu punya sistem ya, dan mereka itu punya toleransi. Jadi ketika misalnya kalau 360 kredit ini benar-benar sistem yang
toleransinya sekian persen. Nah, ternyata kalian habis pinjam di 360 kredit tapi belum selesai, kalian langsung pinjam di platform A yang toleransinya ya lebih kecil lah, misalnya toleransinya misalnya cuma sekian persen. Nah, itu memungkinkan kalian akan diterima di peer-to-peer sebelah, bisa aja. Tapi ternyata kalian habis pinjam di 360 kredit, tapi belum lunas, terus kalian pinjam lagi di platform B yang toleransi kredit scoring-nya itu cukup tinggi. Artinya kalian tuh nggak bisa banget lah gitu untuk untuk pinjam lagi kalau kalian belum selesai. Nah, pinjaman kalian yang di 360 kredit ini bisa kedetek, oh nih orang punya kredit di platform lain, jadi nggak bisa. Jadi jawabannya tentatif, bisa iya, bisa tidak, tergantung platform yang kalian pilih. Seperti itu. Gimana? Apakah menjawab? Bagaimana Mas Denny? Sudah cukup jelas? Kayaknya sudah cukup. Baik, terima kasih banget Kak Cindy. Lanjut ya ke pertanyaan dari Mbak Kinara dulu. Ini antusiasnya cukup lumayan ini ya, aktif. Apa nih? Yang nanya. Nih lanjut lagi ya Kak Cindy. Oke. Dari Mbak Kinara. Kak, kalau misalnya kita pinjam di 360 kredit, ternyata di pertengahan kita ada kendala pembayaran. Gimana tuh Kak? Ada keringanan Kak? Atau bagaimana? Halo Kinara, sebetulnya untuk pinjam di 360 kredit ataupun pinjam di platform lain dan memang itu adalah platform yang legal, sebetulnya etikat baik dari peminjam itu sangat dibutuhkan ya. Misalnya nih Kinara merasa, aduh jatuh temponya ini misalnya tanggal 22 nih, tapi Kinara merasa kamu itu masih kayaknya tanggal 22 tuh belum ada uangnya atau apa. Nah, kamu bisa hubungi customer service kami dan juga kamu bisa berkonsultasi dan kira-kira kenapa. Nah, sebetulnya aku sarankan kepada kamu ketika awal ya, sebelum ini terjadi ya maksudku, ketika kamu mau meminjam, pastinya yang tadi pinjam sesuai dengan kebutuhan, lalu juga kamu mencoba untuk misalnya, kamu tuh bisanya kayaknya bayarnya kalau pilih pinjaman 3 bulan deh, tapi ternyata kamu malah pilih misalnya pinjaman hanya 1 bulan. Nah, menurutku itu dianggap kurang bijak. Jadi kalau misalnya memang kamu merasa kamu bisa bayar 3 bulan, pilihlah 3 bulan dan kamu meminjam sesuai dengan yang memang kamu butuhkan, dalam arti di sini memang kamu mampu untuk membayar hal itu ya, karena sekali lagi pinjaman online yang legal ini fungsinya adalah untuk dana talangan, jadi bukan benar-benar digunakan untuk membeli barang-barang yang kamu ingin beli dan itu harganya mahal dan lain-lain, enggak, tapi memang fungsi utamanya adalah untuk dana talangan. Nah, tapi again kalau memang sudah terjadi, artinya adalah ya udah Kak, saya udah ngaku deh saya salah, terus saya kayaknya nggak bisa nih bayar di pertengahan. Ada baiknya sebelum masa waktu itu datang atau sebelum tenggat waktu, kamu bisa menghubungi customer service kami dan akan dibantu untuk solusinya seperti apa. Karena balik lagi ya, setiap kasus itu tergantung dengan tenornya, dengan tiket size-nya berapa, dan dari setiap pinjaman kamu sudah bayar berapa gitu. Jadi mungkin akan berbeda dengan orang yang sudah pernah bayar 1 kali, atau berbeda juga untuk orang yang belum dibayar sama sekali, dan juga akan beda kasusnya ketika mungkin kamu di pinjaman pertama, kamu nunggak juga sampai akhirnya dibayar. Di pinjaman kedua nunggak juga sampai akhirnya dibayar. Di pinjaman ketiga kamu begini lagi gitu. Misalnya contoh ya, ada yang pengguna seperti itu. Jadi ada banyak case yang terjadi. Cuma saranku adalah seperti apapun kasusnya diusahakan untuk membayar tepat waktu. Karena bagaimanapun ketika kamu tidak membayar tepat waktu itu akan membuat scoring atau profiling untuk data kamu itu menjadi tidak baik. Yang artinya nanti kamu juga susah untuk pinjam di pinjaman online atau peer-to-peer lending lainnya, gitu. Jadi aku sarankan sebelum tenggat waktu, kamu bisa telepon beretikat baik dengan customer service kami, gitu. Baik, begitu ya. Kinara ya? Ya, Kinara, Mbak Kinara. Mungkin pertanyaan hampir sama kayak Mas Joydes. Cuma dia ada Mas Joydes nanya lagi, Kak mau tanya dong, apakah ojol bisa ajuin pinjaman? Coba bisa dijelasin nggak tuh Kak Cindy? Boleh atau enggak sih ojol mengajukan pinjaman? Oke, Joydes ya? Joydes, ojol bisa ajuin pinjaman? Loh, kenapa enggak? Ibu rumah tangga juga banyak kok yang ajuin pinjaman, bener nggak sih?
aku nih kalau misalnya lihat profiling data rata-rata sih kebanyakan mahasiswa, ibu rumah tangga. Jadi bahkan kalau kita ngomongin ibu rumah tangga kan artinya tidak berpenghasilan nih. Penghasilan satu-satunya adalah dari dompet suami ya kan. Nah, terus untuk ojol sendiri ya pastilah bisa mengajukan pinjaman dan pastinya asal data yang diberikan itu sesuai, artinya nama, alamat, dan data-data lainnya sesuai dengan KTP dan pastinya sudah mengajukan sesuai dengan proses dan ajukannya ke pinjol yang legal ya, jangan yang ilegal. Jadi kamu bisa mendapatkan pinjaman. Nah, misalnya kalau ada pertanyaan lagi, "Wah, tapi saya pinjam cuma dapat misalnya contoh 800.000 gimana nih Kak?" Nah itu dia proses yang tadi aku bilang. Untuk awal-awal karena misalnya Joydes belum punya nih histori pernah pinjam di mana. Pinjam di 360 Kredi ini adalah pertama kalinya buat saya minjem di pinjaman online. Jadi biasanya tiket saya didapatkan itu tidak besar dan mungkin tenornya juga tidak panjang. Tapi ketika Joydes sudah meminjam, sampai akhirnya Joydes bisa membayar dengan lunas, nanti kalau misalnya Joydes mau meminjam kembali, biasanya ada kenaikan limit yang diberikan oleh platform tersebut. Salah satunya di 360 Kredi. Jadi apakah ojol bisa ngajuin pinjaman? Bisa banget. Itu. Semoga menjawab ya. Baik, sudah cukup jelas ya. Jadi apapun profesinya kalau punya pendapatan pasti bisa ya Kak Cindy. Bisa dong. Oke, ini mungkin satu pertanyaan terakhir. Kalau masih ada yang pengen bertanya lagi, boleh banget ikuti sosial media 360 Kredi, terus langsung aja tanya tuh. Soalnya miminnya baik banget dan ramah gitu. Terus apalagi CS di 360 Kredi. Oke. Terus aku juga mau ingetin terkait sosial media, karena di sosial media 360 Kredi, khususnya Instagram, itu sedang ada giveaway. Giveaway-nya itu lumayan banget, dapat saldo e-wallet 200.000 untuk masing-masing 5 orang pemenang yang beruntung. Jadi langsung aja ke Instagram @360kredi sekarang supaya kamu bisa ikutan giveaway-nya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung lihat di Instagramnya tentu aja. Oke, ini langsung terakhir ya pertanyaannya. Sore mau tanya, kenapa kita harus pinjam uang di 360 Kredi dibandingkan platform lain? Oh, bagus nih. Ini dari Mas Egi Azhari, ini sama kayak Mbak Cindy Azhari, apakah saudara atau bukan gitu. Baik, langsung aja dijawab Mbak Cindy. Oke. Oke, ini kayaknya ini lebih bagus kalau yang jawab tim marketing kita nih ya kayaknya. Jadi kenapa sih kita harus pinjam di 360 Kredi? Ya pertama pastinya sesuai dengan judul. Legal. Kita tuh legal dan comply banget sama peraturan OJK. Jadi nggak mungkin ada satu peraturan yang dilakukan, bukan peraturan, tapi ada dari semua hal yang dilakukan oleh 360 Kredi itu di luar OJK tuh nggak mungkin banget. Jadi kita pasti comply sama OJK atau patuhlah terhadap semua peraturan yang diberikan OJK. Terus yang kedua, pastinya untuk meminjam di 360 Kredi caranya sangat mudah dan juga cepat. Jadi teman-teman nih yang lagi butuh dana darurat atau dana talangan, bisa langsung aja pinjam di 360 Kredi dengan cara install aplikasinya. Setelah itu teman-teman bisa isi data sesuai dengan data teman-teman. Habis itu teman-teman mengajukan limit. Setelah mengajukan limit, teman-teman bisa mendapatkan limit dari 360 Kredi. Dan tadi aku bilang caranya mudah banget dan juga cepat. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, aduh saya mesti nunggu berminggu-minggu, itu nggak mungkin banget. Terus juga kalau misalnya teman-teman tanya, kalau di 360 Kredi itu saya takut deh, ini pertama kalinya nih saya pinjam di pinjaman online, terus saya didatengin sama debt collector, bla bla bla. Aduh, teman-teman gak usah pusing sama hal kayak gitu ya, karena semua collection di 360 Kredi sudah tersertifikasi AFPI. Jadi pastinya semua collection kita akan melakukan penagihan sesuai dengan peraturan yang sudah diberikan oleh AFPI dan juga dengan cara yang baik sesuai dengan ya seharusnya ya. Tapi kalau bisa sih teman-teman bisa harusnya membayar tagihan sesuai dengan tenggat waktu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri butuh pinjaman berapa dan juga dapat tenornya berapa lama. Jadi kalau misalnya memang ternyata bisa bayar 3 bulan, ya pilihlah 3 bulan. Kalau misalnya kayaknya sebulan juga bisa, pilihlah sebulan. Nah, agar teman-teman juga tidak dihubungi oleh tim collection kita. Dan teman-teman justru dihubunginnya sama tim telemarketing ya, karena disuruh pinjam lagi nih, karena historinya bagus gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk mungkin teman-teman ada yang menjadi peminjam untuk pertama kalinya,
belum pernah pinjam di platform lain, jadi teman-teman nggak usah takut sama yang namanya peer-to-peer lending, fintech lending, atau pinjol ya. Karena dulu waktu aku masih kuliah nih, sharing dikit, dosenku pernah bilang, pisau kalau dipakai buat masak, dipakai buat potong buah, dipakai buat potong kue, ada manfaatnya. Tapi pisau di tangan seorang pembunuh, di tangan seorang yang jahat, itu bisa jadi manfaatnya jelek banget ya kan. Nah, begitu juga dengan pinjaman online. Mau teman-teman pinjam di pinjaman online legal kayak pinjaman online yang udah terkenal bagus segala macam. Tapi kalau teman-teman berniat untuk nggak bayar, berniat untuk nggak bayar sesuai tenggat waktu, berniat yang aneh-aneh, pasti hasilnya aneh gitu. Tapi kalau teman-teman berniat untuk meminjam uang di 360 kredit, contohnya sesuai dengan kebutuhan, pilih tenggat waktu yang sesuai, dan pilih tiket size atau limit yang sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak berlebih-lebihan, pastinya bisa menjadi manfaat untuk teman-teman sendiri. Itu sih dari aku gitu. Baik, terima kasih Kak Cindy. Mungkin betul banget, semoga menjawab ya Mas Egi itu. Seperti yang tadi saya bilang, akan ada pertanyaan terbaik. Nah, ini langsung dipilih sama Kak Cindy. Nah, mungkin kalau Kak Cindy itu saya ingetin dulu, tadi ada yang bertanya dari Mas Dana, ada Mbak Kinara, ada Mas Joydes, terus sama ada Mas Egi gitu. Nah, sambil nunggu mana nih pertanyaan yang terbaik versi Mbak Cindy, saya juga mau ingetin lagi nih, kalau kalian mau dapat tambahan cuan nih di akhir pertengahan bulan, boleh banget ikutan giveaway dari 360 Kredit. Saya share linknya di kolom komentar. Selamat kepada Mas Dana dan Mas Denny mendapatkan tambahan hadiah karena memiliki pertanyaan yang terbaik diajukan dalam sesi webinar kali ini. Mungkin bisa dikirimkan data dirinya ke Instagram kami supaya hadiahnya bisa langsung kami kirimkan seperti itu. Oke, sebelum kita menutup sesi kita pada siang hari ini, mungkin yang ada waktu sempat untuk on cam kamera, silakan di on cam dulu karena kita mau dokumentasi dulu. Mungkin yang mau dandan dulu boleh juga. Sorry ya, so asik tapi ya begitulah. Biar nggak ngantuk. Ya, silakan di on cam-nya dulu, ambil angle terbaik. Banyak siap. Mbak Siska sudah siap juga nih sepertinya ya. Oke. Oke, siap ya. Ini ada dua slide soalnya. Mungkin slide pertama dulu. 3, 2, 1. Sip. Bentar, oke. Sudah, Mas? Ya, sudah ya, Mas. Satu lagi, sisi berikutnya. Oh, yang lainnya mau buka dulu mungkin? Sudah? Oh, enggak. Oke, udah. Siap. 3, 2, 1. Sip. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah datang pada siang hari ini di webinar 360 Kredit. Saya juga ucapin terima kasih untuk Kak Cindy. Mungkin Kak Cindy mau salam-salam dulu untuk pesertanya. Oke, boleh. Terima kasih ya teman-teman hari ini udah mau dengerin curhatan aku, udah mau sharing bareng tentang fenomena peer-to-peer lending yang ilegal ini. Semoga dari poin yang tadi kita bisa belajar dari peer-to-peer lending yang ilegal, dan kita bisa tahu ketika kita mengalami fenomena ini atau terjebak, nah kita harus kayak gimana, dan teman-teman udah tahu nih harus apa, dan pastinya teman-teman udah nggak ragu lagi kalau butuh dana talangan dan lain-lainnya, teman-teman bisa ajukan di 360 Kredit. Thank you. Terima kasih banyak semuanya. Boleh live room dulu atau mau dengar video 360 Kredit lagi supaya makin hatam, kita mainkan ya. Terima kasih semuanya. Butuh dana dadakan di akhir bulan, perlu modal usaha tapi pas-pasan. 360 Trading memberikan jawaban untuk penuhi semua kebutuhan. Dan yang pasti
aplikasi beragam solusi di 360 Credit, berikan dana yang pasti. Dengan 360 Credit, apapun jadi. 360 Credit, aplikasi dana talangan masa kini. Yuk, download sekarang. Bro, pinjam duit dong gua. Lagi BU nih. Aduh bro, gak ada duit gua bro. Bro, beneran nih gak ada? Lo lagi, gak ada bro. Masa sih bro? Waduh, kemarin gue dapet dana talangan dari 360 Credit. Coba nih lo ajuin sekarang. Oke. Wah iya, gak sampai 10 menit pinjaman gue langsung disetujui dan langsung ditransfer ke rekening gue. Makasih rekomendasinya bro. Dengan 360 Credit, apapun jadi. Mau punya tambahan modal usaha dengan 360 Credit? Limit tinggi, proses mudah, tenor bisa disesuaikan. Ajukan sekarang. Dengan 360 Credit, apapun jadi. Pernah terjebak pinjaman online ilegal? Makanya jangan asal pilih. Nih, ada 360 Credit yang bisa kasih kamu dana talangan dengan pasti. Sudah berizin resmi dan diawasi oleh OJK. Yuk, download aplikasinya sekarang. Duh, gimana nih? Sebentar lagi Besti ulang tahun. Pengen beliin kado, tapi keuangan aku lagi pas-pasan. Ya ampun, kan kemarin aku udah daftar 360 Credit, aplikasi dana talangan masa kini. Wah, limitnya tinggi, tenornya bisa disesuaikan, bunganya juga rendah. Yes, langsung cair. Untung ada 360 Credit yang aman dan sudah berizin resmi. Jadi nih, beli kado buat Besti. Dengan 360 Credit, apapun jadi. Mau jadi influencer, tapi kamera gue kurang top, Cer. Mana banyak pilihan yang bagus-bagus, tapi kok pada mahal-mahal semua ya? Ada sih duit, tapi masih kurang. Cari tambahan kemana lagi ya? Kok masih galau? Kan ada 360 Credit aplikasi dana talangan masa kini. Limitnya jutaan, daftarnya mudah, dan prosesnya cepat. Dan yang pasti, sudah berizin resmi dong. Tunggu apa lagi? Ayo ajukan dana talanganmu sekarang. Woi bro, pinjam duit dong gua. Lagi BU nih. Aduh bro, gak ada duit gua bro. Bro, beneran nih gak ada? Lo lagi, gak ada bro. Masa sih bro? Waduh, kemarin gue dapet dana talangan dari 360 Credit. Coba nih lo ajuin sekarang. Oke. Wah iya, gak sampai 10 menit pinjaman gue langsung disetujui dan langsung ditransfer ke rekening gue. Makasih rekomendasinya bro. Dengan 360 Credit, apapun jadi. Mau punya tambahan modal usaha dengan 360 Credit? Limit tinggi, proses mudah, tenor bisa disesuaikan. Ajukan sekarang.
Dengan 360 kredi, apapun jadi. Mau jadi influencer, tapi kamera gue kurang top, Cer. Mana banyak pilihan yang bagus-bagus, tapi kok pada mahal-mahal semua ya? Ada sih duit, tapi masih kurang. Cari tambahan kemana lagi ya? Kok masih galau? Kan ada 360 kredi aplikasi dana talangan masa kini. Limitnya jutaan, daftarnya mudah, dan prosesnya cepat. Dan yang pasti, sudah berizin resmi dong. Tunggu apa lagi? Ayo ajukan dana talanganmu sekarang.